Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Saudara masih bersama dengan Bupati Kabupaten Sinjai di studio Sapa Sulsel hari ini. Tadi sudah dikatakan bahwa selama 2 tahun ini fokusnya adalah pembangunan infrastruktur jalan yang sudah mulai rampung dan ditargetkan rampung pada tahun 2020. Lalu untuk 2 tahun ke depan, program-program apalagi yang kemudian akan dikerjakan oleh Pemkab Sinjai? Ya, tadi saya sudah sampaikan kurang lebih sebenarnya selain pembangunan di infrastruktur di bidang sektor produktif, tentu kami juga akan meningkatkan pembangunan infrastruktur di sektor-sektor SPM, antara lain mungkin insya Allah kami di bidang kesehatan tahun depan akan membangun rumah sakit Pratama 1 di Sinjai Selatan, yang mana ini juga kurang lebih merupakan janji pada saat kami berkampanye. Jadi insya Allah dengan adanya rumah sakit Pratama atau rumah sakit tambahan di Sinjai Selatan, masyarakat kami yang memang ya karena kontur tanah atau demografi Kabupaten Sinjai yang cukup banyak gunung, jarak berjauhan, masyarakat tidak perlu jauh-jauh kalau cuma mencari rumah sakit untuk datang ke Sinjai Utara. Insya Allah tahun ini kami membangun rumah sakit Pratama di Sinjai Selatan, rencana mudah-mudahan akhir tahun rampung, mudah-mudahan bisa dipakai untuk masyarakat, untuk di bidang kesehatan. Insya Allah kami selain itu di sektor pendidikan kami akan melakukan pembangunan ataupun perbaikan ruang-ruang kelas, sehingga insya Allah ya kita punya harapan anak-anak kita nanti guru-guru dalam proses belajar mengajar insya Allah tidak merasa kesulitan karena ya ruang kelasnya mau ambruk ataupun rusak. Dan juga insya Allah kami akan melakukan pembangunan di sektor pariwisata. Saat ini kebetulan juga saya tadi lupa menyampaikan banyak jalan-jalan yang kami bangun ya banyak juga mengarah ke tujuan-tujuan wisata yang ada di Kabupaten Sinjai. Tentu harapan kami ya mudah-mudahan dengan terbukanya jalan menuju tempat-tempat wisata tersebut, ya tempat-tempat wisata Kabupaten Sinjai insya Allah akan lebih banyak orang datang, sehingga mudah-mudahan bisa meningkatkan perekonomian untuk wilayah sekitar, termasuk juga meningkatkan PAD Kabupaten Sinjai. Oke, jalanan bagus, kemudahan orang untuk mengakses ke Sinjai ini juga jauh lebih mudah seperti itu ya Pak. Lalu potensi-potensi pariwisata apa yang kemudian diangkat? Nah, Kabupaten Sinjai alhamdulillah ini kita punya salah satu yang saya pikir tidak dimiliki oleh daerah lain, yaitu hutan bakau yang sangat panjang di pesisir pantai kami, kurang lebih sampai 14 km itu panjang hutan bakau kami. Dan di hutan bakau tersebut kami ada tempat wisata yang kami sebut tongke-tongke, tempat wisata hutan bakau mangrove yang di dalamnya saya pikir sangat layak untuk didatangi oleh wisatawan-wisatawan baik provinsi maupun nasional, untuk menikmati suasana mangrove, melihat pemandangan ke pantai, dan juga untuk selfie-selfie. Selain itu juga kami punya pantai saat ini ya cukup banyak sebenarnya karena dikembangkan sendiri juga oleh desa-desa. Kurang lebih kami punya pantai untuk tempat wisata itu ada kurang lebih 4, ada pantai Bulokong, ada pantai Hublat, dan yang lain-lain. Kami juga di kota ada Taman Bukit Gojeng, ada peninggalan batu purbakala. Selain itu kita juga punya Benteng Balanipa, benteng peninggalan dari zaman Belanda. Dan saat ini juga kami ada Taman Hutan Raya, yaitu Abdul Latif, yang saat ini pengembangan juga untuk wisata. Insya Allah akan cocok untuk berkemah, untuk outbound dan lain-lain. Kalau yang menyukai daerah pegunungan, yang cari suasana dingin, ya bisa di sana. Selain itu juga di Sinjai Barat, di sana juga di Sinjai Borong, di Tahura itu kami punya air terjun. Dan di Sinjai Barat kami punya yang baru juga ini, kalau tidak salah di Barania, Kampung Galung. Itu di sana kalau tidak salah susunannya, kalau pernah nonton film Avenger Infinity, kalau tidak salah, itu mirip-mirip ada di sana mirip-mirip pemandangannya pas Thanos mau pensiun. Ya kalau mau pensiun jangan-jangan syutingnya di Sinjai Pak? Saya curiga, cuma dia nggak minta izin kemarin. Jadi di sana juga bisa melihat pemandangan kurang lebih sama di sana.
Oke, jadi Sinjai ini punya pantai, punya gunung juga. Ya. Lalu untuk masyarakat mengakses pariwisata yang ada di sana, apakah jalanan menuju destinasi wisata itu juga diperbaiki atau destinasi wisatanya juga dibangun agar lebih menarik, agar lebih bagus lagi infrastrukturnya, atau seperti apa? Ya, ini ya itulah tadi saya sampaikan, saya bersyukur juga kami memiliki beberapa kepala desa yang kreatif dan juga punya concern di bidang wisata, sehingga ya kemarin pembangunan jalan kami memang banyak kami juga arahkan ke daerah-daerah wisata. Dan terus kami bangun jalannya, ya kepala desa ini alhamdulillah membangun juga sarana-sarana infrastruktur di daerah wisata tersebut, sehingga ya kami insya Allah berkolaborasi sama dia dan mudah-mudahan lebih memudahkan juga pekerjaan dari pemerintah kabupaten. Jadi saat ini juga di sektor pariwisata juga terus ditingkatkan ya untuk pembangunan ekonomi yang berada di Kabupaten Sinjai. Terakhir, Bapak boleh disampaikan harapan kedepannya dan imbauan kepada warga, khususnya warga Kabupaten Sinjai seperti apa hari ini, silakan. Ya, saya punya harapan kepada warga masyarakat Kabupaten Sinjai secara umum, khusus yang saat ini mendapati wilayahnya dibangun infrastruktur jalan, ya kita punya harapan bisa dijaga dengan baik, dimanfaatkan dengan maksimal. Ya kita punya harapan bukan cuma dipakai untuk kegiatan sehari-hari, antara lain transportasi, ya kita punya harapan betul-betul dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan produktif, untuk mengangkut barang-barang hasil produksi, baik itu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, ya, sehingga kita punya harapan betul-betul mendapat dampak maksimal untuk masyarakat itu sendiri. Kita punya harapan juga wilayah-wilayah tersebut bisa membuka akses antar desa, antar kecamatan, dan juga mudah-mudahan bisa membuka potensi-potensi wisata yang cukup banyak di Kabupaten Sinjai yang tersembunyi karena saat ini mungkin belum diketahui dan aksesnya sulit. Saya pikir itu yang menjadi harapan saya. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dan khususnya bisa dijaga dengan maksimal pembangunan jalan infrastruktur yang ada di Kabupaten Sinjai. Oke, ada destinasi pariwisata mungkin yang saat ini belum terekspos yang berada di Kabupaten Sinjai, boleh disampaikan dan diajak warga Kota Makassar untuk jalan-jalan ke Kabupaten Sinjai. Silakan, saya pikir datang jalan-jalan ke Kabupaten Sinjai. Seperti yang saya sampaikan tadi, cukup banyak kami punya tempat wisata, mulai dari pantai, ada hutan bakau, ada air terjun dan wisata di wilayah pegunungan, Tahura dan Kampung Galung. Dan untuk itu kita punya harapan ya, kita punya keluarga, teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan, kalau mau liburan ya saya pikir Kabupaten Sinjai bisa menjadi salah satu alternatif dari kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Oke, terima kasih Bapak Andi Seto Gadisa Sapa, Bupati Kabupaten Sinjai. Terima kasih sudah hadir di studio Sapa Sulsel hari ini. Jangan lupa ajak kami juga ya Pak untuk ke Sinjai nanti. Silakan, saya pikir insya Allah kita punya harapan teman-teman Kompas TV bisa datang, mengeksplor, dan juga kita punya harapan bisa diperlihatkan kepada masyarakat secara luas potensi-potensi Kabupaten Sinjai, khususnya kita wisata. sudah siap nih untuk eksplor Kabupaten Sinjai. Ada pegunungan, ada pantai juga yang ada di sana, apalagi saudara jalan ataupun juga infrastruktur jalan ini sudah dibangun oleh pemerintah Kabupaten Sinjai sehingga memudahkan kita untuk mengakses jalan di Kabupaten Sinjai. Tentunya kita berharap bahwa warga Kabupaten Sinjai dapat menyambut baik dengan adanya hal ini, dapat menggunakan sebaik mungkin untuk terus dimanfaatkan sebagai bentuk pembangunan ataupun juga peningkatan ekonomi yang berada di Kabupaten Sinjai. Saya Wida Anggreni mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, seperti rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menggunakan masker. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.